Ini belasan salah lo ya, nanti benerin gitu ya. Udah stop. Oh, ini tadi mau bikin isi apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Apa kabar Bu Idan? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ingin bertanya Bu, berapa lama Ibu melakukan layanan praktik bidan Bu? Praktik bidan dari tahun 95. Oh, Berapa coba? 20 20 27 9 29 tahun ya. Lama ya. Udah lama. Selama menjadi bidan, adakah pengalaman yang paling membekas dalam ingatan Ibu berkaitan dengan penanganan pasien Bu? Ya kayak hamil di usia muda gitu. Banyak. Nah makanya kalian kan juga harus jaga pergaulan, harus apa sih yang jadi anak soleh lah intinya ya. Terus norma aturan agama itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas, sampai ke seks bebas gitu kan, itu merugikan. Apalagi kalian kan masa depan masih panjang, harapan orang tua. Kalau hamil duluan ya Allah, pernah ada ya ibunya tuh sampai pingsan tuh anak, Bu anak saya nggak haid, keputihan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Coba deh Bu diperiksa, pas diperiksa tahu apa udah hamil bulan, ibunya pingsan di situ. Dan lagi yang paling tragis, saya dipanggil belum lama ya, ada nih sekitar anaknya belum nyampe 1 tahun, jadi habis lebaran percis dipanggil, kayak tetangganya sakit perut, tapi dipanggil, Ibu coba bawa alat buat lahiran, sakit perutnya nggak hilang-hilang. Dan pas saya ke situ si bayi itu udah keluar dari, masih di celana dalam. Umur anaknya berapa? 16 tahun. Pengalaman yang cukup. Makanya saya sedih, ibunya udah nangis-nangis, dia nggak ada bapaknya. Kan ya Allah, jadi saya ngerasain gitu ya, itu kan masuknya jadi KTD, kehamilan tidak diinginkan. Dan si bayinya itu masih usia belum waktunya lahir, 7 bulan. Mau diurus-urus ke rumah sakit harus masuk itu segala macam, BPJS nggak ada. Akhirnya menulis surat pernyataan tidak mau dirujuk. Dan alhamdulillah bayinya juga bagus, pakai metode kanguru, botol hangat, susu buat naikin berat badan. Sekarang bayinya tumbuh sehat, udah belum usia 1 tahun sih, tapi udah bagus lah perkembangannya karena dipantau terus. Walaupun kehamilan tidak diinginkan, kita support. Awalnya tuh anak nggak mau nerima, jauhin aku nggak mau ngeliat gitu. Jadi kita bagaimana kita bisa mensupport dia, kita bisa mendukung ibunya supaya menerima cucunya gitu kan. Sesuatu lah buat saya gitu. Jadi kita juga belajar dari situ bahwa saya juga punya anak-anak yang masih remaja kan, dan kuliah sama yang SMP, jadi saya protek banget gitu pengetahuan agama, terutama karena masukin IT lah. Agama itu emang harus nomor 1 di jalur, dan orang tua itu ngomelin anak, ngelarang jangan main apa tuh ada tujuan baiknya gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya, kalian baik-baik, intinya jangan sampai kayak gitu, kasihan orang tua. Dah yang dilurus-lurus aja, jangan lurus gitu. Adakah Ibu pernah menangani pasien yang berkonsultasi berkaitan riwayat infertilitas? Banyak program hamil juga ada. Kira-kira usia berapa pasien paling muda yang pernah Ibu tangani? Paling muda yang infertil itu? Iya. Kalau paling muda kan dia juga rata-rata masih mau menunda ya, karena kalau yang konsul ke kita itu misalnya terpaksa harus menikah karena sesuatu ya kan, ada juga yang nggak hamil, kita harapkan menunda dulu sampai mateng dulu gitu kan, persiapan hamilnya ada, kandungannya bagus, nah baru. Kalau untuk yang promil terakhir itu yang muda usianya ada di usia 21 deh kayaknya. Dia udah nikah, lulus SMA dia langsung nikah.
tapi suaminya udah dewasa, udah siap buat hamil, udah siap untuk punya anak, dan istrinya lagi program buat hamil karena dia udah masih baru sebenarnya nikah cuma 1 tahun ya. Kan disebut infertilitas itu jika pasangan suami istri menginginkan anak gitu ya, jadi belum hamil setelah usia pernikahan 1 tahun dan hubungan seksual aktif tanpa alat kontrasepsi gitu di usia 21. Jadi yang paling muda, ada yang udah usia 39-an gitu, yang tapi masih usia haid lah gitu. Kalau yang tadi kan yang usia muda, sekarang yang usia paling tua yang Ya. paling tengah itu tadi 39. 39 40-an ada. Mau bertanya lagi, kamu diberi tugas oleh sekolah untuk mempelajari pengaruh organ reproduksi terhadap peluang kesuburan dan infertilitas pada pasangan suami istri. Bu Bidan, kiranya apakah yang disebut dengan pasangan suami istri yang dibilang subur dan faktor apakah yang menyebabkan? Subur, yang dibilang subur dulu nih ya. Ya. Jadi ngebahas soal dia pasangan suami istri yang bagus, subur gitu kan. Ya. Pasangan suami istri yang bagus, yang subur itu, jadi dia kalau udah menikah, hubungan seksual aktif, tidak menggunakan alat kontrasepsi, ada yang langsung hamil. Misalnya bulan ini nikah, bulan besok dia udah telat istrinya. Nah itu kan berarti bagus kan, reproduksi suami istrinya bagus gitu. Jadi hal apa sih yang bisa menunjang kok dia bisa langsung cepet hamil, bagus gitu kan? Ada 2 faktor dari suami dan istri tentunya ya. Mungkin dari istrinya pola hidup sehatnya dia dapet gitu, terus nggak stres, terus hormonnya bagus, terus usianya juga usia produktif, berat badan tidak berlebihan, tidak ada kelainan genetik, intinya tidak ada kelainan organ reproduksinya yang si perempuan maupun laki-laki gitu. Nah laki-laki juga gaya hidupnya bagus, pola hidupnya, si istrinya juga sama pola hidupnya, makanan sehat, berserat, kacang-kacangan, cukup istirahat gitu kan. Nah kalau yang si laki nih, laki-laki nih penting, kalian pada ngerokok nggak? Nah ngerokok tuh bisa menyebabkan kemandulan, rokok, minuman keras, stres, sering gadang, itu tidak bagus buat ke persiapan hamil ya, jadinya dia mengganggu kesuburan, intinya seperti itu. Ya berarti tadi indikator kesuburan pada pria tadi ini apa, menjaga pola hidup, jangan merokok, ya nggak stres. Ini kesuburan pada pria ditinjau dari segi fisik, misalnya bentuk tubuh berpengaruh nggak? Kalau yang pada pria, nah ditinjau dari segi fisik dan bentuk tubuh. kalau yang kurus misalnya dia nggak subur, nggak bisa menghamilin gitu, nggak. Beda juga kalau kurusnya dia sehat, nggak penyakitan, ya kan, gitu. Jadi ada idealnya juga, berat badan ideal intinya, terutama olahraganya bagus gitu kan, nggak ada penyakit lain, nggak ada penyakit bawaan, tidak ada kelainan genetik, tidak ada kelainan di penisnya gitu. Jadi bisa subur, jadi nggak pasti. Nah kalau yang kegendutan, terlalu kurus, terlalu gendut, itu nggak bagus juga gitu. Jadi bisa ada pengaruh ngurangin kesuburan, jadi bisa pengaruh ke gangguan hormonalnya juga bisa. Kalau terus mau tanya lagi selanjutnya, kalau ukuran pada organ penis pria itu mempengaruhi tingkat kesuburan pada pria Enggak ya? Ada yang kecil juga dia bisa menghamilin gitu kan. Yang penting kan jumlah spermanya dan bentuknya tidak ada cacatnya gitu, tidak ada kecacatan gitu. Tidak sedikit, kalau sedikit kan oligosperma gitu. Kalau ada yang kecacatan beda lagi tuh, ada istilahnya, ada kelainan bentuk, bentuknya lain, nggak gesit, yang nggak bisa membuahin tuh ya. Ada agiosperma, jadi saking sedikitnya dia tidak bisa membuahi, sehingga tidak bisa hamil gitu. Banyak yang konsultasi gitu udah sampai tahap mana
akhirnya suruh cek analisa sperma, ya akhirnya ya udah Pak, ini nggak bisa hamil. Ternyata dari hasilnya itu emang kurang bagus, sperma, jadi terlalu sedikit. Lalu apakah ada perbedaan tingkat kesuburan antara pria yang dihitan atau yang tidak dihitan? Yang disunat itu Iya. enggak, ya enggak perbedaan. Tingkat perbedaannya Nah, Iya. kalau secara signifikan sih mungkin nggak, tapi pengaruh ya dari kebersihan. ya. Karena kalau yang disunat itu, sunat itu kan istilahnya ngebersihin ya. Iya, bersendiri. Nah si kulupnya itu kan dibuang kan. Nah sekarang non muslim aja kan Sunat. untuk kesehatan sunat kan. Sunat. Kalau yang dibuang itu istilahnya jarang terkena infeksi. Jadi kualitas sperma lebih bagus karena tidak ada bakteri istilahnya. Kalau yang ada kulupnya yang nggak disunat, mungkin kan air kencing itu bisa tertahan di kulupnya itu ya kan. Iya. Nah itu bisa infeksi itu bisa ke dalam, bisa ke arah ke aluran uretra, saluran kencing sampai ke saluran sperma laki. Itu kan sama saluran kencing satu jalur nih. Iya. Nah bisa mengganggu di situ gitu. Jadi ya lebih baiknya sih disunat. Jadi bisa berpengaruh kalau dia kebersihannya kurang bagus, misalnya ngebersihin yang nggak ditarik, yang nggak disunat, bisa jadi infeksi. Si infeksi itu bisa mempengaruhi kerusakan sperma gitu. Jadi kalau saya sih lebih lebih bagus ke arah yang dihitan, bukan karena secara langsung ya, bisa jadi kok secara tidak langsung bisa jadi mengurangi kesuburan dari penyebab infeksinya itu. Lalu gangguan apa yang umumnya menyerang pada organ reproduksi pria yang dapat mempengaruhi tingkat kesuburannya? Gangguan. Iya. Nah ini yang penting nih kalian ya, jadi setia pada pasangan ya, terutama. Kalau tidak setia, dia gonta-ganti pasangan misalnya. Nah si perempuannya juga, perempuan tanda kutip lah, Iya. itu bisa menularkan ke pihak laki-laki. Mata saya berarti Iya. bisa menularkan penyakit infeksi menular seksual, ya kan? Bisa kena GO tahu nggak, sipilis, raja singa, Oh, iya, jadi tahu. kencingnya sampai bernanah. Iya. Itu bisa merusak sperma. Itu sangat berpengaruh terhadap kesuburannya, jadi bisa menurunkan kesuburan. Tuh intinya jangan sering gonta-ganti pasangan, setia dengan satu pasangan gitu ya. Lalu apakah menggunakan pakaian ketat pada pria dapat mempengaruhi kinerja organ reproduksi? Bisa Bisa. jangan terlalu ketat, karena di sini di pria ya terutama kan di daerah biji, kedua bijinya itu di situ bisa memproduksi, ada hormon testosteron kan. Nah itu bisa memproduksi sperma ya kan. Kalau pakaian dalamnya terlalu ketat, panas dia juga pergerakan kita tuh nggak leluasa, bisa jadi menghambat peredaran darahnya, kurang bagus, kurang lancar ke arah testis, jadi nanti bisa terganggu pembentukan kualitas sperma yang bagusnya. Jadi mau kalian mau lagi program hamil atau enggak, tetap harus yang longgar gitu, yang pas, jangan terlalu ketat. Jadi saya kepengen kelihatan langsing nih, perutnya nggak kelihatan gendut pakai celana dalam yang terlalu ketat, itu nggak bagus. Jadi dibiasain dari sekarang longgar, nyaman gitu. Adakah kaitannya tumbuhnya kumis dan jamut pada pria dan kesuburan pria tersebut? Iya, tumbuhnya mengukur kesuburan pria dari Enggak, kumis. itu kan puber kan? Iya. Itu kan masa puber. Jadi itu pengaruh ke hormon. Hormon buat proses ke arah kesuburan, ke arah kualitas sperma. Itu bukan dari apa tadi? Kumis dan Kumis, jamut. iya. Buat pengaruh kesuburan apa enggak? Bukan pengaruh, istilahnya baru mau dimulai masa proses pembentukannya itu, istilahnya mau, kalau kita kayak pabriknya itu baru mulai disiapkan lah gitu, intinya dengan pubertas itu gitu. Tapi sih dari pubertas kan dari umur 12 tahun udah ada kan, yang udah mulai itu, udah mulai puber lah, itu udah mulai aktif tuh si organ reproduksi. Makanya jangan coba-coba pacaran
sampai terlalu jauh Iya. ya, Iya. merugikan. Di agama juga tidak boleh, dilarang. Jadi secara keseluruhan itu emang Allah dan Al-Quran itu udah mengatur ya kan, Iya. masa yang baiknya kapan, siap mentalnya kapan, itu kan udah wanita yang bisa boleh menikah diselaraskan dengan undang-undang pernikahan Iya. 21 kan. Nah, si laki-laki juga sama gitu. Laki-laki umur berapa? 25 malah ya. Iya, 25. Nah, itu kenapa di usia itu? Karena udah Siap. siap secara lahir dan batin. Iya. Nggak lagi stresan gitu, nggak gampang stres. Udah dewasa lah intinya, udah masuk ke gerbang dewasa. Iya. Lalu apakah fungsi rambut yang tumbuh pada alat kelamin saat masa pubertas Pubertas? ya adakah pengaruhnya apabila dicukur atau dibiarkan gitu? Kalau dicukur sama Iya. dibiarkan itu ada pengaruhnya nggak? Ya Kalau dibiarkan, kalau nggak ada indikasi buat mencukur, Nah, tapi kan baiknya emang sering dicukur ya. iya. Kalau itu kan fungsinya supaya tidak, kalau di perempuan nih, supaya tidak ada kutu langsung masuk ke dalam gitu ya. Ke bakteri bisa Iya. istilahnya dihadang dengan Iya. si rambut itu, menjaga gitu. Laki-laki juga sama. Nah, Jadi jangan sampai bakteri nggak baik langsung ke penis, masuk iya. ke saluran, nanti yang ujung-ujungnya masuk ke pembentukan sperma istilahnya. Jadi fungsinya sama sebenarnya, untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. Dengan dia ada rambut-rambut itu menangkal, jadi kalau ada bakteri atau kuman di situ dulu. Cuma kalau misalnya ada kayak gatel, Nah, beruntus, itu lebih baik dicukur dan bisa dioles salep atau krim apa gitu ya. Jadi harus sering-sering dibersihkan juga gitu, jangan dibiarkan baik nggak dirawat gitu. iya. Terus biasanya kan di remaja seperti umur kami ini kan terkadang melakukan onani atau masturbasi untuk mengeluarkan sperma secara paksa. Mm-mm. Itu ada pengaruhnya nggak dengan kesehatan sistem reproduksinya? Ada pengaruh kalau Kesehatan. kesehatan Hmm. nggak bagus juga ya kalau Secara paksa. secara paksa, karena apapun yang secara paksa itu membuat trauma kayak gitu ya kan. Jadi jangan sering-sering mengeluarkan sebelum waktunya kan, intinya sebelum waktunya. Jadi kalau dia keluar secara mimpi atau apa itu kan natural, nggak masalah. Cuma kalau dikeluarkan nanti kebiasaannya nggak bagus jika nanti udah nikah nih. Kasihan kan si pasangannya. Karena ada yang sering begitu, dia lebih puas dengan onani, jadi tidak tertarik lagi nanti dengan perempuan. Nah, itu yang kita khawatirkan, jangan sampai ada kelainan dengan kebiasaan yang nggak mendukung lah. Itu juga kebiasaan yang kurang bagus kan, intinya seperti itu. Kalau misalnya ada itu kan hasrat ya, Iya. hasrat yang Lubu. itu kan harusnya gimana sih kita bisa meredam Iya. hasrat itu? Wudhu, sholat, ngaji, intinya kita balik lagi, ya Allah, salurkan dengan cara lain. Misalnya dengan itu. Selain itu bisa juga dengan olahraga nih, bagus buat fisik, jalan, lari gitu kan, masih muda. Jangan sampai hanya diisi kepala itu fantasi seks yang merusak gitu kan. Intinya kita belum waktunya untuk tahu sekilas boleh, tapi jangan sampai mau banget tahu dan bisa merugikan kita, intinya gitu ya. Jadi di otak kita itu enggak, mindsetnya dirubah. Itu perlu, tapi nanti suatu saat jika diperlukan. Sekarang kita cukup tahu, sekilas gitu aja ya. Jangan sampai terjerumus ke onani tadi itu, jadi merugikan. Banyak dampak yang bisa iritasi kan, dengan dikocok terus sendiri, iritasi kebersihannya. Kalau tangannya nggak bersih bisa infeksi gitu, balik lagi ya. Dan bisa nanti namanya apa, ejakulasi dini. Kalau keseringan main begitu, Iya. nanti suatu saat udah menikah, istrinya belum orgasme, si laki udah orgasme duluan takutnya gitu. Jadi kita
emang Allah tuh udah perintahkan, udahlah di jalur yang benar. Kamu kalau ada hasrat begitu salurkan dengan ngaji atau olahraga atau misalnya tinju, main fisik. Jadi kita mainnya di fisik gitu ya. Jadilah pemuda yang benar-benar jadi kebanggaan orang tua, generasi penerus bangsa yang emang benar-benar berkualitas itu. Terus selanjutnya ini kira-kira indikator kesuburan pada wanita itu seperti apa? Kesuburan pada wanita, dia dianggap subur jika dia udah haid ya. Udah haid, biasanya ada yang 9 tahun juga udah haid gitu kan. Dia dianggap subur jika dia sudah haid rutin. Udah haid rutin, itu udah bisa dihamilin gitu. Jadi fungsi reproduksinya dia sudah aktif. Sudah aktif itu apa ya? Udah haid gitu. Terus kesuburan pada wanita itu bisa dilihat dari aspek fisik, misalnya postur tubuh atau ukuran badan. Itu bisa dilihat nggak kesuburannya dari situ? Kalau untuk lebih spesifik melihat kesuburannya, harus cek hormon kan biasanya. Jadi Enggak terlihat di postur tubuh. Yang bilang kalau badannya gemuk susah punya anak itu enggak. Yang badannya gemuk susah punya anak ada. Dia mempengaruhi. Kalau kegemukan rada susah punya anak karena si kandungannya itu kan kayak ketutupan lemak gitu ya. Dia rada susah, itu ada sedikit sih berpengaruh ke situ. Tapi yang paling pentingnya hormonnya udah bagus ya enggak gitu istilahnya. Pola hidupnya bagus, udah rutin haid, dia subur, udah dinyatakan subur secara gitu. Kan ada juga yang terlalu gemuk itu bisa mempengaruhi hormon. Jadi dia tidak subur karena haidnya jadi tidak rutin tiap bulan gitu. Itu yang dinamakan PCOS. Jadi sel telurnya itu kecil-kecil. Nah, bisa dari efek kegemukannya, hormonnya terganggu. Jadi sel telurnya kecil-kecil itu jadi mengganggu kesuburan dan menjadi tidak subur gitu. Bukan tidak subur, kurang subur lah intinya seperti itu. Terus pengaruh antara besar pinggul pada wanita itu terhadap kesuburan juga Enggak signifikan. enggak ya? Akitan pada wanita pengaruh terhadap kesuburan dan kualitas organ reproduksinya enggak? Hitan ya pengaruh. Kan sekarang udah dilarang lagi ya, nggak boleh lagi hitan yang pemotongan itu ya. Kan pemotongan organ di klitoris. Klitoris tuh yang ini nih. Kalau di sini nggak begitu kelihatan jelas ya di vagina. Itu ada yang kayak nyentil gitu. Nah itu dulu dipotong. Zaman dulu tuh dipotong. Nah ini kan orgasmenya si perempuan ya di situ. Nah kalau di pemotongan itu tidak disarankan, tidak dianjurkan lagi, dilarang malah oleh undang-undang. Kenapa? Karena itu mempengaruhi gairah seksualnya si perempuan itu jadi rada susah gitu. Terus hubungan antara rambut rontok pada wanita dengan kesuburan pada organ reproduksi wanita itu berpengaruh? Enggak begitu. Terus adakah hubungan antara rambut rontok pada wanita dengan kesuburan pada organ reproduksi wanita? Iya tadi udah enggak ada. Penyakit apa saja kah yang kerap hingga pada organ reproduksi pada remaja? Pada remaja ya penyakit apa? organ reproduksi pada remaja yang biasanya ada penyakitnya gitu, apa aja? Ada juga yang kurang kebersihannya putihan ya biasa gitu, mungkin itu cara cebok yang salah gitu kan. Ada juga yang kayak herpes itu kalau misalnya dia udah melakukan itu dengan pacarnya dan gonta-ganti pasangan, banyak tuh yang kayak gitu. Kalau HIV itu pada umur usia remaja ini bisa? Bisa, HIV kan bukan dari hubungan seksual aja, bisa dari ganti jarum suntik gitu. Mungkin si perempuannya hubungan dengan si laki-laki yang tanda kutip udah terkena gitu. Jadi kan menular lewat hubungan seksual dengan pengeluaran cairan spermanya.
ya. Bagaimanakah ciri-ciri apabila didapati organ kelamin kita terinfeksi penyakit kelamin? Ciri-cirinya bengkak, panas, sampai pengeluaran nanah, ada bintil-bintil, Oh, sampai ada kutil, HIV dia Bu. itu spilis, terus herpes. Kalau udah kayak penyakit sifilis tadi, herpes, sifilis itu sembuhnya gimana? Sembuhnya itu harus pakai obat antibiotik dosis tinggi khusus untuk yang spilis. Terus bagaimanakah cara menjaga agar organ reproduksi remaja tetap sehat? Dengan cara itu ya tadi, pola hidup sehat ya, jangan stres, olahraga, makanan yang bergizi, kebersihan terutama personal giginya. Kalau perempuan cara ngebersihinnya tuh, jadi cebok itu jangan dari arah anus ke depan, tapi dari depan ke belakang, ke arah anus. Nah gitu ya. Jadi terus buat cowok, pria, kalau yang nggak disunat ditarik, dibersihin banget. Nah, jadi udah ditarik sampai lubangnya dibersihinnya bersih, bener-bener bersih. Kan di Islam juga jangan sampai ada tertinggal itu najis. Nah sama bersihnya tuh seperti itu. Terus kalau rambutnya disabunin, dirawat. Kalau udah merasa gatal-gatal boleh dicukur gitu ya. Terus apakah resiko terburuk dari hubungan seks bebas terhadap kesehatan organ reproduksi? Resiko Itu resiko terburuk dari hubungan seks bebas. ya itu bisa kena HIV, bisa kena sifilis, bisa ada yang apa ya, sampai rusak lah spermanya gitu kan, kualitas karena nggak diobatin, malu ngomong sama orang tua, mungkin dari seks bebas itu sudah melakukan. Dan saya pernah ada yang melakukan, mungkin sih sama jenis ya, dia udah berobat kemana-mana nggak sembuh, terus datang ke saya di anusnya itu sampai ngadu, Bu anak saya tolong diperiksa, udah berobat ke dokter lagi, udah berobat ke dokter lah intinya gitu. Jadi itu saya pakai sarung tangan, saya masukin obat pereda sakit ke anus saya tuh udah rusak. Ini mana? Nah bisa dampak seperti itu, dan beberapa bulan kemudian meninggal. Dia nggak dikonsul itu. Nyimpangan dia Bu. Karena dia kerja di bengkel berbulan-bulan, tahunan nggak pulang, tidur dengan itu. Bu ini kerja di mana? Diterusin ke arah situ, itu rusak sampai mengakibatkan kematian gitu kan intinya. Pengaruh hamil dan melahirkan di usia dini terhadap resiko kesehatan pada organ reproduksi remaja putri itu berpengaruh. Kehamilan, pengaruhnya hamil dan melahirkan di usia dini terhadap resiko kesehatan. Pengaruh lah, karena kan dia istilahnya secara kesiapan ini belum siap ya. Bisa gangguan psikologisnya dia, gangguan persalinan yang juga tidak lancar, persalinan lama, bisa kemungkinan operasi, macam-macam. Jadi bisa baby blues, dia bisa tidak mengurus anaknya, belum lahir ngajarin anak, banyak dampak. Apakah Bu Birin pernah menangani kasus keguguran? Pernah. Itu biasanya apa yang menyebabkan keguguran? Keguguran pada remaja ya? Iya. Ya karena pergaulan bebas, terus dia hamil, dia minum macam-macam. Aborsi. Mau dicoba aborsi dengan obat-obatan, tidak berhasil. Perdarahan, pernah sampai saya kirim merujuk ke rumah sakit, dikuret. Ada juga kemarin kasus malahan si perempuannya udah kuliah ya, laki-lakinya SMA kelas 2 loh. Dia sembunyi-sembunyi nggak bilang ke orang tuanya, ternyata hamil, tentu udah mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, posisi belum nikah, dan si istrinya tuh meninggal saat melahirkan anak. Tragis banget kan, udah berdosa terus meninggal. Malunya orang tua seperti apa? Dan itu bayinya harus dimasukin ke NICU, ibunya harus masuk ke ICU, sampai si orang tua yang laki itu ngejual aset gitu, mobil, rumah, buat bayarin pacarnya itu rumah sakit, operasi, dan NICU
miris kan, sedih banget kayak gitu. Ada nggak kaitannya kalau misalnya kita memelihara hewan seperti kucing ataupun anjing, unggas dengan resiko sulit memiliki keturunan itu? Bisa Bisa ya. karena bisa menularkan penyakit tokso ya katanya, dari itu sebenarnya bukan dari hewannya tapi dari kotorannya. Kalau kebersihannya kurang, cara ngebersihinnya kurang, bisa jadi memicu itu. Terus ini pertanyaan terakhir Bu. Enggak deh, udah. Terima kasih Bu Dian atas ilmunya yang sangat banyak. Mungkin pesan-pesan untuk para remaja yang berkaitan dengan menjaga kesehatan organ reproduksinya. Itu ya, tadi saya tegasin lagi, jauhin yang dilarang sama agama, gitu kan. Pola hidup sehat, jangan stres. Pokoknya kalian harus punya pandangan ke depan. Gue harus jadi bisa membanggakan orang tua nih gitu. Dengan apa? Dengan prestasi. Prestasi tugas kalian tuh cuma belajar, berprestasi, olahraga. Salurkan, jangan fantasi sek lo di pikiran lo. Salurkan ke hal-hal yang bagus, olahraga dan prestasi, udah itu aja. Ya. Terima kasih Bu. Sip. Udah, silakan di luar. Ini perlu diisi biodata saya. Perlu Bu. Sama